Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus pasti datang kembali. Dan apa tanda-tanda kedatangannya? Kapan hal itu akan terjadi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kedatangan Yesus pertama kali adalah suatu anugerah. Tapi kedatangannya yang kedua kali adalah untuk menghakimi. Oleh karena itu, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menantikan kedatangannya kembali? Menunggu adalah suatu pekerjaan yang sangat tidak enak, membosankan. Namun, suka atau tidak suka, pekerjaan inilah yang diberikan kepada semua orang percaya, yakni menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Masih ada kesempatan bagi setiap orang untuk bertobat, untuk membenahi diri. Masa Advent adalah masa kesabaran Tuhan. Ia dengan sabar menunggu kita datang kepadanya. Ia menunggu kita membuka hati agar ia masuk ke dalamnya. Itulah kasih Allah. Kasih Allah itu diperlihatkan dalam renungan kita yang diambil dari kitab Yesaya pasal 30 ini. Pertanyaan penting buat kita. Sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Atau sebaliknya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk pembacaan firman di minggu Advent kedua ini dari Yesaya 30 berisi tentang teguran Allah terhadap Yerusalem karena memilih jalannya sendiri. Yesaya 30 ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada ayat yang 1 sampai dengan 17 memperlihatkan bahwa bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Pada ayat 18 sampai 26, janji keselamatan bagi Sion. Pada ayat 27 sampai 33, hukuman Allah atas Asyur. Renungan kita dari Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26 di dalam terang tema bahagia yang menantikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa itu muncul adik kuasa baru yang datang dari timur laut, yaitu Asyur, yang berambisi untuk mengadakan ekspansi ke barat. Ini berarti bahwa negara-negara Aram, Fenisia, Israel, dan Yehuda, bahkan Mesir terancam keselamatannya. Kemudian Israel bersama Aram bersekutu melawan Asyur. Oleh karena Yehuda menolak bergabung, maka Israel dan Aram mengepung Yerusalem untuk menyisihkan Raja Ahaz dari Yehuda. Raja Ahaz lalu meminta bantuan dari Asyur, walaupun Nabi Yesaya menegurnya. Negeri Yehuda sementara itu masih dapat bertahan oleh karena bersikap mengalah terhadap Asyur. Akan tetapi, lama-kelamaan timbul keinginan untuk memberontak terhadap Asyur dengan mendapat dukungan, bantuan dari Mesir. Hal ini ditentang oleh Nabi Yesaya. Yesaya menasihatkan agar Yehuda tetap bersandar kepada Tuhan saja dan bukan kepada negara-negara besar. Jika suatu bangsa memohon pertolongan dari bangsa lain yang lebih kuat, ini juga berarti memohon bantuan kepada dewa-dewa bangsa itu, menyembah berhala bangsa itu. Nabi Yesaya mengajak umat
supaya bertobat. Umat diajak untuk tidak meminta pertolongan kepada Mesir dan mengajak untuk memusnahkan berhala-berhala Mesir. Nabi Yesaya memahami bahwa yang mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda. Oleh karena bangsa ini tidak taat dan meragukan kuasa Allah, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, Allah murka atas tindakan Yehuda ini yang sama dengan pemberontakan terhadap Allah. Meskipun Allah sangat murka terhadap perbuatan umatnya dan menghukumnya, namun Allah tetap membuka diri. Dia masih memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Hal ini dapat kita lihat di ayat 18. Saya akan membaca pada ayatnya ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan Tuhan bukanlah duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Menanti-nantikan Tuhan berarti menjadi terikat atau terhubung dengan Tuhan. Ketika kita terikat dengan Tuhan, disitulah kita akan menyadari dosa-dosa kita dan kembali kepada Allah. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-22. Ketika umat menyadari akan dosa-dosanya, ketika dia kembali kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan, dikatakan pada ayat yang ke-22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, janji keselamatan Tuhan kepada bangsa Israel tidak akan berubah bila mereka berbalik dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong mereka. Sebagaimana ditulis dalam ayat 19, oleh karena keadilan yang didasarkan atas kasih-Nya sajalah, maka Tuhan akan menolong dan memberikan perlindungan kepada umat-Nya. Pada waktu Asyur menyerang mereka, Tuhan akan menolong mereka serta menyembuhkan yang terluka. Kita lihat bisa pada ayat yang ke-26. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya dalam kesengsaraan dan kekurangan. Jika Asyur benar-benar menyerang Yehuda, pada ayat yang ke-25, Tuhan akan menghindarkan itu semua, sehingga tercipta kedamaian di negeri Yehuda. Itu pada ayat 23 sampai dengan 24. Mereka akan dapat bercocok tanam dan beternak dengan keamanan dan kedamaian yang dijamin oleh Tuhan, pelindung umat-Nya. Tetapi jika mereka tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, maka bila waktunya tiba, mereka akan binasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan saja satu-satunya yang berkuasa seharusnya membuat kita hanya mencari Tuhan di saat kita membutuhkan pertolongan. Tuhan akan datang dan memberikan pertolongan bila kita bergantung kepada Dia. Maka nantikanlah pertolongan Tuhan senantiasa. Demikian juga dengan kita pada zaman ini. Dengan sikap bagaimanakah kita menantikan kedatangan-Nya kembali? Oleh karena waktunya pasti akan tiba.
maka kita harus berjaga-jaga melalui sikap hidup kita. Pertama, sikap kita adalah setia kepada Tuhan. Hendaklah kita setia mengikut Tuhan. Jangan seperti Israel. Dalam menghadapi persoalan hidup, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mata mereka sudah tidak tertuju kepada Tuhan, bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Walaupun begitu, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan belas kasihannya kepada mereka. Kita bisa lihat pada Yesaya 30 ayat 18. Yang kedua, sikap yang kedua adalah sikap yang taat kepada Tuhan. Walaupun bangsa Israel sudah banyak melihat dan mengalami keajaiban Tuhan, tetapi mereka tetap tidak percaya dan taat kepadanya. Mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka hidup menyimpang dari firman Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan binasa pada waktunya tiba. Sekali lagi, Tuhan berbelas kasihan dan segera menjawab kita bila kita berseru meminta pertolongan kepadanya. Yesaya 30 ayat 19. Ada hal-hal yang sebaiknya kita lakukan dalam menantikan Tuhan, yaitu bertobat dan tinggal diam dan tenang percaya. Kata diam dan tenang bukan mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, melainkan mengajarkan kita untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ada kalanya kita harus menghentikan segala kekhawatiran dan ketakutan kita dan kembali mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu ragu, karena Tuhan sedang menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya dan menyatakan sayangnya kepada kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Walaupun Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, mengalami penderitaan, itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak akan berdaya jika hanya bergantung pada kekuatan diri kita sendiri saja. Tuhan menantikan kita untuk mampu belajar dari persoalan hidup yang kita alami. Belajar untuk berhenti mengandalkan orang lain dan diri sendiri, dan kembali untuk percaya kepadanya secara penuh, menyerahkan hidup secara total kepadanya. Sehingga ketika saat itu tiba, Tuhan pun akan dengan senang hati melimpahkan kasih-Nya secara luar biasa kepada kita. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya saat ini tengah menghadapi ketakutan, keputusasaan, kegelisahan, dan keraguan akan hari depan yang penuh harapan, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda kita juga, ingatlah akan janji Tuhan hari ini. Dia rindu untuk menyatakan berkat-Nya kepada kita. Dia tengah menanti-nanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Percayalah sepenuhnya kepada janji Tuhan dan jangan pernah putus pengharapan. Tuhan adalah Allah yang adil. Maka berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memiliki sikap yang setia dan taat kepada Tuhan di dalam segala keadaan? Apakah kita senantiasa bersandar kepadanya? Kita tidak perlu khawatir atau takut. Walaupun ada banyak ramalan yang akan terjadi di tahun 2021 mendatang. Di tengah pandemi COVID-19 ini, di penghujung tahun 2020,
diam, dan tenanglah. Andalkan Tuhan. Yang penting bagi kita ialah tetap hidup dalam pertobatan. Maka kasih-Nya secara luar biasa akan melimpah atas kita. Marilah kita hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.